Dari Eudora pun juga dari Matilda. Yoi. Dan buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube, jangan lupa like, subscribe YouTube-nya, terus pindah nontonnya di Buya karena delaynya lebih cepat, terus dapetin juga diamond gratis dengan cara banyak banget. Redeem code bisa dibagi-bagi di kolom komentar. Setiap 60 menit juga kalian bisa mendapatkan tiket nantinya di sana yang bisa ditukarkan nih menjadi diamondnya Mobile Legends. Jadi langsung aja nonton di Buya karena nggak nonton nggak Buya Gak dapet diamond. Yoi. Dan apalagi buat kalian yang lagi cari teman mabar, langsung aja download Lita karena Lita teman mabar setiap saat. Yep, langsung saja di early game ini ada banyak usaha ya untuk menghentikan farming dari Mikasa. Pastinya Yushin tuh di early game agak lemah. Jadi pastinya Spartan tuh mencari kesempatan untuk mencari sesuatu di jungle. Otomatis mencoba untuk dilakukan invasion juga dari teman-teman Saint Spartan, berharap kayak patternnya tuh agak sedikit terlambat walaupun Lucretia dan juga Kazami. Lightning Ball udah mulai dikeluarkan juga nih. Lucretia-nya tapi masih agak terlalu tebal karena kan ditemenin sama Rafaela. Healing for everyone. Holy healingnya tuh bakal enak banget untuk bikin dia dapetin darahnya lagi walaupun di area bottom lane kita lihat Lips bakal terlihat sedikit kesulitan nih menghadapi Esmeralda yang sendirian di sini walaupun mulai datang lagi 3 versus 3. 3 versus 3 tapi kayaknya dengan HP bar yang agak rendah, member dari Morph Minerva akan coba buat mundur, tapi dengan ada Eve mereka bisa nyicil dengan lebih gampang. Tapi emang matchupnya dengan melawan Esmeralda ini berat banget. Di early game pasti bakal digampar-gampar sama Slendang. Dan di sini Rafaelnya coba bantu buat ngasih lebih banyak kontrol lah di gold lane. Jadinya tuh lebih ke ini sih karena Void Crystalnya tuh sangat-sangat menghambat gak sih Arashi? Kayak movement speednya jadi slow banget yang ngebuat mereka tuh harus kayak kitingnya tuh kayak oke, kita harus mundur dulu karena ini kalau kita engage yang ada malah dibalikin gitu. But di area mid lane Rukossia pun menjalankan tugas dengan baik, mencoba untuk melakukan clear lane, sedangkan di bottom lane mencoba untuk diberikan pressure yang begitu besar dengan 3 hero sekaligus karena Pinberry mulai bermain di jungle area milik dari Morph Minerva. Tapi Mikasa dan Lucretia nih udah mulai bergerak ke objektif yang pertama, yaitu Turtle. Yap, Bulat sekarang mencari kesempatan buat melakukan Jet Kundo dan bahkan William Dragon mungkin, dan ternyata tadi agak kurang ya, tapi turtle-nya masih bisa diamankan oleh Mikasa dan itu menjadi kemenangan pertama untuk Morph Minerva. Tapi di sisi bawah map Saint Spartan tadi mencari kesempatan untuk mencolong purple buff dan Dior Manipulation digunakan, tapi first blood diambil oleh Lucretia. Sekarang fightnya masih berlanjut dan Lips mencari kesempatan untuk mengamankan Clarissa, dan kita lihat Povius-nya dengan Demonic Force mengejar terus-terusan dan dengan Slinger dan juga dengan Flame Shot dari Moon. Satu lagi kill diamankan oleh Morph Minerva. Iya, tadi padahal itu retribution-nya nggak on point ya, darah Turtle-nya masih hidup. Ya, tinggal dikit karat banget. Kalau sana tadi Bulat mungkin on point untuk dia fokus ke area Turtle mungkin bisa tercuri. Tapi untungnya masih selamat, masih bisa diamankan sama Morph Minerva. Walaupun sekarang Void Crystal juga udah mulai di pop up di area top lane. Bulat pun langsung menjaga jaraknya kembali. Yang tadinya mau recall enggak jadi, dia langsung jaga jarak mundur-mundur ke belakang. Nah, tampaknya si Spartan Victory itu agak kesulitan ya, karena biarpun mereka tuh pakai komposisi tim yang lebih agresif di early game. Ada Eudora ya kan, dengan lebih crowd control yang lebih pasti lah. Mereka masih belum dapat kesempatan untuk pick off siapapun dari member Morph Minerva. Jadi mungkin ini karena emang pressure dari Eve ya, dengan push wave dengan cepat banget. Dan dari tadi pun Mikasa bisa farming dengan cukup bebas. Jadi apakah ini akan jadi masalah? Padahal Pinberry juga masih farming, tapi mendadak ada kill yang di pick up oleh Von. Yoi, karena langsung dihajar dengan petirnya, tapi dari Bulat pun kembali maju sedikit-sedikit ke arah depan. Tapi iya, skin Christmas Eudora di revamp ya. Pantasnya kok kayak ada yang beda nih dari Eudora. Itu skin terbarunya Eudora. Sebenarnya bukan terbaru banget sih. Skin Christmas dari versi Eudora tapi di area top lane. Udah mulai dicicil ke area Gold Shield Turret. Sedangkan di area bottom lane pun mulai dihajar juga kembali bersama dengan Nathan dan juga Esmeralda. Nih terjadi mirroring yang dilakukan kedua tim. Ya, kedua tim sama-sama mencari gold tambahan dari Shield Tower tadi di bawah. Polistar menggunakan Matcha ke arah Lips dan dia harus terpaksa mundur. Dan di mid lane, Lucretia baru balik tapi nggak bisa menyelamatkan Kazami yang langsung di burst oleh Eudora-nya Von. Gosong maning. Dia pun langsung mundur lagi sedikit ke belakang karena terlalu berbahaya. Sampai Gold Turret pun dihabisi sama Matcha dan juga Pinberry. Ini bukan merupakan berita yang baik untuk Morph Minerva karena Pinberry dan Matcha sudah mulai gendut perlahan-lahan. Sedangkan Clarissa yang tadi mencoba untuk dive in mengurungkan niatnya dan mundur lagi sedikit ke arah belakang. Jadi karena Morph Minerva sekarang mencari kesempatan untuk mengambil turtle yang kedua, tapi SS Pinberry itu ada di posisi yang cukup bagus untuk mengkontes dan bahkan mencari pick off dengan keunggulan crowd controlnya. Sekarang Kazami dengan Rafaela mencoba nge-zone, tapi turtle-nya menjadi fokus dari kedua tim. Mon masih mencoba dengan Demonic Force, tapi tercolong. Dan sekarang Mon masih selamat, tapi Second Eagle dengan bantuan itu bisa di-secure oleh Pinberry. Yoi, Reward Manipulation mencoba untuk menghambat Clarissa, mencoba untuk mundur ke arah belakang sana. Bloodful juga udah mulai di-cast tapi belum bisa dilepaskan. Falling Star mau dikeluarkan tapi gak konek ke arah siapa-siapa walaupun Kazami
Kazami-nya disetrum lagi dengan Lightning Fork dan juga Lightning Ball-nya. Dan dia mau tidak mau harus mundur ke arah belakang. Sayang sekali untuk Morph Minerva karena turtle-nya tuh sempat kecolong ya. Tapi di fight itu pun agak susah buat mereka karena di early game crowd control-nya tuh emang cukup beda ya dari segi stun dan juga emang ada Phoveus yang bisa lebih aktif di early game mungkin dengan Demonic Force. Tapi emang di fight seperti itu burst dari SSV tadi kayaknya terlalu gede sih. Kalau sampai di apa ya, kayak dipatenin itu gimana ya, ditahan gitu kan di depan sana, itu bakal darahnya ya resource-nya bakal kurang banyak banget. At least they need Athena Shield, iya nggak sih? Iya, Kayak for untuk sure. nahan damage dari Thunder Wrath-nya seorang Eudora. Tapi kita lihat dari arah top lane pun Manca bertukar lane ya. Dia langsung bergerak ke area top lane, Chow-nya pun ke area bottom lane karena Thunder berhasil dihancurkan. Tapi Atrophy juga digunakan dari Pinberry. Coba untuk menembak-nembak seorang Mon, Cecil itu dilepaskan. Dan akhirnya Mon pun harus tumbang. Ya, dan Morph Minerva sekarang langsung mencari kesempatan untuk mencari kompensasi, nge-push di mid lane dan langsung Rafaela mencari info juga dan dengan 3 orang dan ada bulat buat coba nge-flank dan Falling Star pun digunakan tapi Road Evolution digunakan untuk counter engage dan satu kill diamankan oleh Mikasa dan mereka masih lanjut lagi mencari satu lagi shutdown dari Lucrecia ke Von Eudoranya Von. Yap, tapi saya Spartan Victory saat ini mereka tuh memenangkan kondisi gold yang memang tidak terlalu berbeda jauh. Dan Morph Minerva langsung membalikan keadaan dengan cara mencuri outer middle turret. Ini bakal membuat rotasi mereka lebih enak lagi ya Rashid. Iya, rotasi mereka bakal lebih efisien lagi dan apalagi karena ada Rafaela ya. Rotasinya tuh masih cepet-cepet banget dan dari SSB tadi sih mereka harus mencari cara untuk balik lagi nih, mencari pick off satu lagi tapi wah, dicuri lagi. Tercuri dari Purple Buff-nya sempat diambil sama Mikasa dan ini dia Turtle Camp by Booyah. Tanda Turtle yang ketiga sudah mulai muncul kembali di Lane of Down. Apakah bakal dikontes sama Morph Minerva karena terlihat 4 hero sudah standby di pit area Turtle. Tapi dari Lips dan juga Mikasa mulai menjaga jaraknya untuk nyicil-nyicil ke top outer turretnya dan Macha pun sedikit mundur ke arah belakang bersama dengan Clarissa dan mau tidak mau mengikhlaskan nih top outer turret dihancurkan milik Morph Minerva. Di saat bersamaan Mon langsung rotate dari bawah langsung ke mid lane ya. Jadi ini menggunakan yang bagus banget dari satu tim Morph Minerva total menjadi sasaran dari Morph Minerva sekarang dan akhirnya bisa diamankan oleh Mikasa tanpa masalah dan selain itu di bawah ada tukar-tukar pukulan ya antara Pinberry dan juga Mon tapi wow outplay dari Pinberry dan itu yang kita bilang Phoveus si kontrol dari Nighten itu emang ganggu banget apalagi buat hero yang mau maju kayak Phoveus. Itu interference-nya sih itu benar-benar enak banget untuk ngejorokin balik seorang Phoveus apalagi super position tadi dalam banget. Tadi Phoveus tuh benar-benar rasa tahu ya. Kayak langsung iya karena ditembak dikit langsung banyak gitu kan. Tapi nah ini dia nih. Di area Purple Buff terlihat 3 hero yang sudah mulai standby tapi Bulat yang mencoba untuk masuk ke arah Mikasa. Mencoba untuk dibalikin sama seorang Mikasa itu sendiri. Dengan Tracer menuju ke arah depan. Monten Soccer juga di pop up. Clarissanya ketahuan yang mau bersama di area rumputan. Langsung mundur ke belakang. Itu jadi tower satu lagi untuk Siteri ya. Jadi game ini dari segi objektif masih agak seimbang tapi Morph Minerva masih ada keunggulan. Tapi mereka kayak kesulitan buat mencari pick off biarpun mereka ada balik lagi nih Matilda dan Eudora yang kayaknya belum bisa dimaksimalkan oleh SSV Siteri. Mungkin karena rotasi dari Morph Minerva terlalu cepat dan emang terlalu bagus aja gitu. Dengan adanya hilangnya tower di tengah untuk SSV Siteri. Tapi objektif diambilnya kayaknya lebih banyak dari Saint Spartan ya saat ini ya. Walaupun yang kayak tadi Arashi bilang kan, Morph Minerva tuh lebih untung karena dapetin outer middle turret kan. Itu yang buat mereka gampang untuk melakukan invasi, setup juga di area rumputan. Tapi Pinberry ini bakal mengerikan kalau memang mereka terus-terusan membiarkan bebas. Karena terlihat dari tadi Pinberry tuh nggak ditarget, nggak dicoba untuk disusul ya. Kayak misalnya movement rotation bisa jadi lagi di top lane dikejar sama Morph Minerva. Tapi Bulat yang sendirian di area bottom lane mau tidak mau sedikit mundur ke arah belakang. Karena dari Morph Minerva terlihat bakal mencoba mengambil outer bottom turret dan berhasil didapatkan walaupun harus ditempatkan dengan inner top turretnya. Ini menjadi kerugian karena objektif gaming bagi dari Spartan Victory dan Mon itu benar-benar sakit ditembaki sama seorang Pinberry membuat dia nggak bisa menggunakan Demonic Force untuk maju ke depan sana. Ya Mon kesulitan karena emang jarak pukul dari Pinberry emang bagus banget dan interference-nya kayak kita tadi itu kayak counter play yang bagus banget buat hero yang mau ngedive ya. Dan di depan Kazami jadi sasaran di stun tapi berhasil melakukan diri dengan Jeet Kune Do pun bisa dipungkiri dan Drone Mobilization bisa mengamankan Pinberry dan sekarang Morph Minerva mencari tambahan. Fighter digunakan oleh Machi tapi sekarang Mikasa maju terus dan bisa mengamankan triple kill. Langsung didapankan oleh seorang Mikasa dan tanda Lordnya terbuka lebar untuk Morph Minerva. Setup yang amat sangat baik dari Morph Minerva membuat Pinberry, Clarissa dan juga Macha harus di take down oleh mereka. Bahkan dari Saint Spartan Victory yang tadinya berusaha untuk menekan mau tidak mau harus mundur dan merelakan Lord yang pertama untuk Morph Minerva.
Kita lihat langsung instant replay Rita. by Rita, yes. Yap, dan sebenarnya di early game tadi kita lihat fighter mulanya tuh dengan Pienberry mencoba mengambil orange buff dan Kazami awalnya tuh menjadi sasaran utama, tapi di belakang sono Morph Minerva langsung melihat kesempatan dan membuka Railroad Manipulation dan bisa mengamankan Pienberry. Dari situ tanpa jungle mereka tuh langsung kekurangan damage dan memang dari Morph Minerva langsung bermain agresif dan triple kill bisa diamankan oleh Mikasa. Itu yang benar-benar jadi poin keuntungan banget, apalagi Mikasa kan adalah marksman ya. Yi San-shin, kalau dia dikasih item nanti udah mulai jadi. Nah ini kita langsung itemization-nya. Yi San-shin kan udah ada War Axe, Endless Battle, Endless ini ya. Endless Battle benar dan juga mengambil Brute Force Breastplate. Iya, itu bergerak ke Legion Sword harusnya antara dia bisa Malefic Roar atau Blade of Despair. Itu yang bakal ngebuat dia lebih tajam lah gitu pedang dan juga panahnya. Tapi Lord sudah mulai bergerak di area mid lane, terlihat juga dari Morph Minerva sieging-nya di area bottom lane ya. Dia nggak mau menjadi pas spam Lord, pasukan pengaman Lord, lebih milih untuk dapetin inner bottom turret yang tidak dijaga oleh Saint Spartan. Yap, itu Lord dikorbankan untuk mengambil tower di bawah. Apakah itu bukan bagus? Kita akan melihat. Sekarang Void Crystal udah digunakan dan damage-nya udah lumayan sakit banget ya. Dengan adanya Ice Queen Swan juga itu jadi repot banget buat member Saint Spartan untuk lewat di zona yang di zone oleh Yves-nya. Yoi, karena masih dibuka juga reward manipulation untuk menghambat pergerakan dari Saint Spartan Victory. Diajar dengan falling starboard dari seorang Macha dan berhasil mendapatkan seorang Kazami. Masih ada Sleeping Eagle. Dibalikin momennya Clarissanya juga harus tumbang. Pinberry menjaga jaraknya kembali karena terlalu sakit tapi bulat. Dari udah terlalu sekarat. Dia langsung ditumbangkan begitu saja. Bahkan Pondnya hampir aja terkena flame shot. Untungnya flickernya tidak garis lurus. Masih bisa pulang ke arah base. Flickernya bisa agak miring jadi untung saja flame shotnya nggak kena. Tapi sekarang dengan dua member down dari sisi SMG jadi Morph Minerva masih lanjut mengambil tower tengah dan bahkan menuju ke top lane buat mengambil tower satu lagi. Peran tapi pasti ya. Apalagi memang Morph Minerva saat ini kan keuntungannya 3 turret yang ada di mid lane itu belum hancur. Dan mulai di setup di area top lane-nya Lucrezia. Harus sedikit mundur ke arah belakang karena super position bakal sakit banget. Tapi reward manipulation di pop-up. Pinberry mencoba untuk melakukan interference dan juga melakukan entrofinya. Lucrezia still survive walaupun Clarissanya di sini sendirian juga mulai dipukul karena masukin satu double kill bakal didapatkan oleh seorang Mikasa. Macha dia terlalu ada di belakang mencoba untuk mengejar Lucrezia tapi digocek dong. Langsung di flick out begitu saja. Bahkan mencoba untuk dicegat Void Blast dikeluarkan. Masih ada Mikasa juga yang menggunakan Tracer ke arah depan sana. Macanya pun langsung berusaha untuk bertahan tapi seperti tidak bisa. Legendary didapatkan oleh Mikasa aka Najel. Macha ketinggalan di belakang harus melawan tim Morph Minerva 1 lawan 5 dan sekarang mereka tuh langsung reset, langsung mengambil buff lagi dan bahkan langsung memulai mencari kesempatan untuk fight lagi. Tapi buat kalian yang mau trading seperti SFT dan Morph Minerva langsung cari Oak Street di App Store dan coba trading sekarang juga. Apalagi nih dari kedua tim sepertinya masih nggak mau kalah nih. Perbedaan gol juga masih sedikit nih Arashi ya. Tanda bahwa dari Saint Spartan Victory juga kalau dapetin momen dia bisa langsung nge-push balik sih. Dan memang kelihatan Morph Minerva punya 2 marksman. Tapi kan single target ya kan. Sedangkan kalau dia nih benar-benar entrofinya super position itu bakal enak banget untuk menghajar banyak hero dari Morph Minerva. Yang penting Pinberry tidak boleh ter-take down untuk Saint Spartan Victory. Yang jadi PR buat Morph Minerva juga, buat Saint Victory juga kalau mid lane mereka tuh kalah jarak banget ya. Karena emang Eudora tuh pakainya lebih buat pick off, lebih buat burst. Jadi di fight yang bagus, yang rapi, kalau Morph Minerva tuh nggak ngasih kesempatan, susah buat mereka tuh nyaingi damage dari Gift yang bisa datang dari jauh banget. Dan kita tahu, combo dari Railroad Manipulation dan juga Mountain Chopper yang kita lihat kemarin itu bisa berbahaya sekali. Tapi di top lane kita lihat Morph Minerva sudah nyicil-nyicil dari jauh, pakai Void Crystal, pakai juga skill-skill lain dari Rafael dan juga Yusin, tapi langsung mengamankan control pakai. Yap, karena mau mencoba untuk dicuri, sedangkan Bulat dan juga Pinberry sudah mulai standby dan kita lihat Lord Camp by Buya juga sudah mulai hadir, Lord Camp sudah di-enhance, tapi langsung diajar juga dengan entropy jadi dibuka menuju ke arah depan sana walaupun Bulat yang menahan sendirian bertahan 4 hero sekaligus Oliver Baptiste juga dibuka. Bulat mau tidak mau harus flick out ke arah belakang kalau enggak it will be too dangerous for him. Dan di sini kita lihat Mon sudah mau push di arah bot lane, jadi ada pressure yang besar sekali. Tapi kalau emang ada fight yang keluar sekarang, itu bakal jadi 4 lawan 5 untuk Morph Minerva. Pastinya SSVTR itu mencari kesempatan untuk engage sekarang juga. Bulat udah maju-maju dengan Jeet Kune Do mencari kesempatan untuk engage dengan Way of the Dragon. Dan Morph Minerva-nya pun tahu nih ya kan, apalagi Mikasanya tadi belum megang lagi orange buff, tanda dia agak sedikit sakit sehingga dia sambil ngambil orange buff.
Mountain Shocker juga di pop up untuk mengetahui posisi. Apakah mereka bakal mencoba ngebaiting atau mau melakukan mancing nih di area Lord supaya Saint Spartan Victory ini maju, mereka team fight, and then kalau menang team fight-nya mereka bisa langsung straight push di area mid lane. Ya, buat pasti nge-push di mid lane, dan kalau SSV bisa mencari kesempatan untuk nge-pick off Gift atau Yi Sun-shin-nya, ini bisa jadi fight yang bagus banget buat mereka, tapi Kazami sudah menunggu di dalam bush mencari kesempatan mungkin dengan Holy Blessing ya untuk mencari engage besar. Rock udah dicolek-colek, tapi sekarang sementara masih setengah HP, kayaknya masih ada kesempatan. Macha udah mencari kesempatan untuk nge-flank sama juga dengan Karisa, dan kayaknya member dari Minerva udah agak low nih. Yoi, mendingan di reset dulu aja karena memang harus sedikit ke arah belakang, dan ini menjadi momen malah buat Saint Spartan Victory karena Lordnya tidak begitu terreset. Tadi Trophy juga udah mulai di pop up, ditembak-tembakin sama Pinberry. Kazami dia mencoba untuk melakukan open map, tapi Bulat juga udah mulai standby untuk melakukan zoning out. Lara Lordnya belum sekarat banget, tapi ternyata masih bisa didapatkan oleh Saint Spartan Victory. Masih dihajar juga dengan Circle Eagle di arah depan sana, walaupun kalian misalnya harus tumbang. Macha dengan Aegis-nya berusaha untuk mundur sedikit ke arah belakang karena terlalu berbahaya kalau nahan banyak banget damage. Tapi Mikasa saja sendiri mencoba di depan sana dengan Traceless. Bulat mencoba untuk bertahan, tapi Jet Kunodu-nya berterhambat banget sama sebuah Void Crystal nih yang membuat dia sedikit slow motion dan sedikit harus mundur ke arah belakang sana. Tarik ulur lagi kiting, nungguin Lordnya spawn dan knockdown. Nah, itu yang play bagus banget dari Saint Spartan Victory ya, mencari kesempatan untuk mengambil Lord saat Minerva harus back off. Dan sekarang World Invasion di pop up untuk mencari kesempatan disengage, tapi World tidak akan digunakan oleh Bulat. Tapi apakah itu kesalahan? Voice Diamond digunakan di backline, dan Macha sekarang 1 melawan 3 tanpa masalah, dan Pinberry masih alive, masih bukit free di belakang, tapi sayangnya Macha ketinggalan 1 lawan 5 sekarang. Karena double kill masih didapatkan oleh seorang Mikasa looking for triple kill, tapi Von masih bisa flick out ke arah belakang walaupun Lordnya sudah mulai spawn. Tanda Mall Minerva nggak bisa terlalu fokus sama team fight, beresin dulu Lordnya supaya tidak terlalu banyak super minion yang bakal hadir di Land of Down. Dan biarpun Saint Spartan Victory mendapatkan Lord, sekarang Lordnya pun langsung ditakedown oleh Mikasa dan Kazami di bot lane. Nggak bisa digunakan untuk mendapatkan apa-apa karena mereka tuh kekurangan 2 orang, Bulat dan Macha dari Victory. Dan melihat dari itemnya ya, sebenarnya dari Pinberry pun udah ada Radiant Armor juga buat respect damage yang bakal keluar dari Railroad Manipulation dan juga mungkin dari Demonic Force of Phobius. Tapi kita lihat dari Mikasa yang tadi itu udah menang banyak banget, udah ada Blade of Despair dan juga Demon Hunter Sword, jadi damage-nya tuh udah jadi banget sih. Tapi ini ada pantun nih ya, dari mana tadi tuh? Gua laku 2-3 makan perkedel. I love you Najel. Wih. Gitu. Nah ini mana nih pantun-pantun kreatifnya lagi nih, keluarkan di kolom komentar. Nanti kalau sempat Kolis dan juga Arashi bakal bacain buat kalian semua. But kita kembali lagi ke Land of Down di mana Saint Spartan Victory karena mendapatkan Lord tadi, mereka saat ini memegang tempo permainan. Kalau saya mencoba untuk masuk sendirian, Kazaminya pun terlalu ada di depan sana, harus ditumbangkan ke Immortalnya pecah, ditungguin rame-rame dan Kazami menjadi korban. Sang malaikat harus turun ke bumi karena sayapnya dipatahkan. Iya, dan inilah bahaya dari komposisi tim Saint Victory ya. Kalau sekali ada orang kena crowd control tuh bisa langsung di follow up dan di stun berkali-kali. Mikasa langsung terkena damage dari Pinberry dan kayaknya fight akan dilanjutkan oleh SS Victory. Udah digunakan dan Roman Potion pun dipakai untuk mencoba mencari kompensasi, tapi sayangnya Morphin harus mengikhlaskan kehilangan 2 member. Lucrecia, nggak ada orang di situ. Malah kamu terlalu berbahaya di depan sana. Dihajar dengan Circle Eagle tapi gak ada bisa follow up. Malah Clarissa yang terlalu ada di dalam. Langsung dipanis lagi sama seorang Mikasa. Dia mencoba untuk melawan balik, bahkan di taunting sama Mikasa kali ini. Apakah Saint Spartan Victory bakal menunjukkan team fight ya, karena Mountain Shocker juga udah mulai di pop up, tapi Entropy juga dilepaskan. Void Crystal mencoba untuk menghambat Bulat, udah mulai sekarat banget mencoba untuk menendang, tapi Mortalnya pecah mencari Voice Armor juga menuju ke arah Lip di Way of Dragon. Lip bisa tumbang. Mikasa harus lari sedikit ke arah belakang sana dengan Traceless-nya karena terlalu berbahaya. Kayaknya Morphin agak terlalu agresif ya, coba melawan komposisi Saint Spartan Victory, tapi kayak nggak berlima gitu. Padahal kalau mereka tuh bisa grup dan fight besar berlima, komposisi mereka dengan 2 marksman dan juga mage yang ada damage area of effect itu bisa lebih unggul. Jadi sekarang mereka bermain lebih pelan, menunggu kesempatan karena fight besar berikutnya bakal datang di Lord dalam 45 detik. Yoi. Tapi nih ya, buat di kolom komentar ada yang namanya Kinoy. Hey Kinoy, kau tidur terlalu miring. Wake up nak ya, bangun. Jangan kebanyakan ini komentar negatif. Biarin aja kita main rame-rame guys ya yang negatif ya. Karena kita adalah scene esports yang positif. Tapi kita lihat dari Mon di arah top lane, Macanya ini benar-benar mencoba menghambat pergerakan dari Mon. Apalagi Esmeralda ini kan counter dari Mobius itu sendiri kan.
Iya, karena bisa mengambil mencuri shield dari Povius. Dan apalagi nih, Macha menggunakan Esmeralda dengan build yang agak agresif. Kayaknya tadi ada Calamity River juga. Jadi, wah. Mirip build Pika kemarin dong. Iya. Ya kan? Yang dimana Esmeralda ini bakal pedes banget untuk team fight. Dan apalagi Immortal Shield udah diamankan sama Esmeralda, membuat dia bakal lebih pede lagi masuk nantinya dive in dengan Falling Star Moon. Di tim ini juga kayaknya lebih kedukung karena ada 2 tank lain di dalam Blood dan juga Parisa. Tapi sekarang baik lagi pick up attempt dari Saint Spartan Viteri. Dan akhirnya Kazami yang menjadi korban dan Lordnya pun udah spawn dan Morph Minerva harus mencoba mengkontes Lord ini dengan kekurangan 1 orang. Kekurangan 1 orang yang bakal berbahaya banget buat mereka, tapi ini bakal jadi bencana sih kalau sampai memang dari Saint Spartan Fighter ini melakukan split push dulu dari Esmeraldanya, mereka engage ke arah Lord dan optionnya adalah kehilangan base turret atau Lord. Tapi sepertinya dari seorang Macha pun gak mau split push dan malah dihajar dengan tanda berete walaupun masih terlalu tebal. Mikasa pun langsung pecah, mundur sedikit karena belakang sana masih dikejar. Tapi Mon berusaha untuk nge-cover dengan Demonic Force-nya, loncat-loncat di depan. Tapi Macha dan juga Bulat langsung flicker dikeluarkan. 2 Dragon juga dihajar menuju ke arah Lucrecia. Macha mencoba untuk langsung nge-follow up tapi masih ada flicker ke arah belakang dari seorang Lucrecia. Reward dari juga langsung dipapar tapi Lordnya udah mulai sekarat banget. Bahkan Bulat langsung dihajar mencoba untuk flame shot begitu saja dari udah mulai sekarat, tapi Lordnya masih bisa diapakan oleh Saint Spartan Viteri. Dengan retribution yang masih cukup on point walaupun Lips harus tumbang begitu saja. Dan bahkan Mon, Mikasa dan Lucrecia mencoba membalikan keadaan walaupun terasa berat seperti kenyataan. Wah, itu fight yang sangat sengit ya. Dari awal pun susah banget buat Morph Minerva karena mereka kekurangan 1 orang. Dan di awal-awal fight tadi, Mikasa tuh udah kena zone karena HP-nya udah terlalu low dari pergerakan SS Viteri. Jadi mereka bisa mencari keunggulan di fight tersebut. Dan tadi Macha mencari kesempatan buat engage di fight, tapi sayangnya recall-nya bisa tembus untuk Lucrecia. Itu yang bakal menjadi poin penting nih, karena dari Macha ini kan menjadi ini juga ya, winning condition kan, semakin ke area late game, Macha termasuk Pinberry juga menjadi winning condition untuk Saint Spartan Viteri. Mereka gampang banget seperti sekarang, Falling Star Moon ke arah 2 hero, Mikasanya langsung menjaga jaraknya kembali karena Immortalnya juga udah mulai pecah, dan saat ini dia cuma megang Purple Buff, sedangkan Lordnya udah mulai menggunakan Booyah, ditabrak turret bottom lane-nya, langsung diajar begitu saja, bahkan rontok sudah ditemenin sama Macha, Bulat dan juga Clarissa yang masuk ke area base milik Morph Minerva. Dari tadi mereka mencoba untuk bertahan 5 hero sekaligus walaupun mereka langsung meninggalkan base-nya dari Saint Spartan Viteri karena terlalu berbahaya. Morph Minerva udah ketinggalan 2 tower base dan Falling Star digunakan oleh Macha ke dalam dan di follow up dengan Jeet Kune Do dan Way of the Dragon. Tapi Roar udah mengeluarkan damage yang gede sekali dan Macha masih maju ke depan tapi sayangnya nggak cukup damage kayaknya dan akhirnya dikejar tapi masih bisa melarikan diri. Clarissanya juga langsung ditumbangkan begitu saja bersamaan juga dengan Macha. Hanya tersisa 2 hero di waktu lebih dari 40 detik bagi 3 hero milik Saint Spartan Viteri. Tanda Morph Minerva sepertinya bakal mencoba untuk menggunakan meta penggaris, tapi cuman ada 1 gerobak minion yang ada di depan sana, darahnya juga udah terlalu sekarat, bakal segera bisa dihancurkan, dan that's why Mikasa lebih milih untuk ngambil orange buff-nya lagi, cari temponya ulang. Ya, karena SSVTD juga ada kesempatan buat pick off dan instant replay dipersembahkan oleh Lita. Dan awalnya ada engage yang agresif banget oleh Macha dan di follow up dengan Way of the Dragon dan Roaring Revolution pun digunakan oleh Lucrecia, tapi sayangnya di cancel juga oleh Circling Eagle. Dan dari situ final berhenti, tempo dari SSVTD juga terhenti dan langsung ada counter engage agresi dari Morph Minerva dan Legendary pun diamankan oleh Mikasa. Dan sekarang 14-06, damage-nya masih sakit banget dan belum tertikan sekalipun. Ya, celengannya belum pecah ya, benar. Iya. Tapi ini dia ada kalimat puitis nih yang dikeluarkan sama nickname-nya pendongeng handal di kolom komentar. Yang kau yang kukira datang sebagai obat, ternyata malah jadi sumber luka yang hebat. Aduh, sad boy hari-hari kayak Profesor KB guys ya. Tapi kita lihat back to lane of down lagi. Morph Minervanya mencoba untuk membalikan keadaan nih ya. Setup dimainkan sama Morph Minerva di area orange buff yang membuat Saint Spartan Viteri harus pelan-pelan menjaga jaraknya kembali. Tapi entropy juga dibuka sama Pinberry untuk open map dan mengusir teman-teman Morph Minerva mundur ke belakang sana. Tapi langsung Mountain Shocker pun digunakan oleh Mikasa buat mencari info lebih. Dan ini masalah yang tadi Coleus juga sempat ngomong ya, karena pas buat mau bikin play, mau ada engage dengan Way of the Dragon atau bahkan Macha yang engage dengan Falling Star Moon, gak ada crowd control yang bisa digunakan untuk menghentikan engage tersebut. Jadi agak berat untuk Morph Minerva, apalagi kalau member yang di depan tuh bukan yang paling tebel di tim mereka. Itu jadi poin kan, yang tadi sempat kita mention di draftnya juga nggak sih? Iya kan, kayak ketika draft. Itu yang membuat Morph Minerva ini harus pintar-pintar. Ya kan, siapa yang nanti ada di lini depan, siapa yang nantinya bisa melakukan cover juga di lini belakang. Begitu juga dengan Saint Spartan Viteri. Karena semakin ke late game, ya andalannya saat ini Bulat dan juga Macha nih. Ya kan, yang ada nanti dive in ke lini belakangnya ataupun
mencoba menahan banyak banget hero di front line milik Mob Minerva. Tapi benar-benar saat ini sih tempo dipegang balik sama Mob Minerva nih. Tanda Saint Spartan Victory harus memutar otak. Bagaimana caranya kita membalikan situasinya kembali? Karena mereka kalau fight depan-depanan kayaknya Mob Minerva tuh ada keunggulan ya. Baik lagi dengan Mitch yang bagus banget di backline dengan jarak yang jauh dan juga dua marksman. Pasti SSBT itu harus cari kesempatan untuk pick off. Dan kita ngomongin Macha ya, sekarang udah ada antivirus juga. Jadi bakal tebel banget kalau dia ngedive ke arah backline biarpun dipukulin sama dua marksman. Lord sekarang udah spawn juga, tapi kita lihat Lips masih ada di bawah di sisi bot lane kan. Apakah ini kesalahan? Macha udah mencari kesempatan karena ada info tersebut. Bulat pun mencari kesempatan untuk Jeet Kune Do into Way of the Dragon combo. Karena kalau sampai yang keculik adalah Lucrecia yang tidak menggunakan Purify, itu bakal berbahaya banget. Apalagi Lucrecia adalah sumber real-world manipulation yang bisa dibilang sangat baik untuk membantu tim fight dari Mob Minerva. Macha, Pinberry udah mulai standby di area rumputan. Clarissa yang bersembunyi pun ketahuan. Dan Mob Minerva mencoba memancing keributan dengan cara mencolek Lord yang lagi diem-diem aja. Langsung buat tuh dicicil, tapi knock-up dari Lord actually membantu banget buat Mob Minerva. Dan Macha akhirnya di take down. Dan tanpa frontline mereka, apakah SSBT masih mau mencari fight? Clarissa sekarang menjadi target berikutnya dan damage dari Mikasa sakit banget. Circle Eagle dipakai untuk membeli sedikit waktu, tapi Immortalnya harus dipecahkan. Dan Lord mau dicolek sambil menunggu Immortal dari Clarissa kembali. Dua hero yang malah ter-take down. Tadi benar-benar momen yang tidak baik untuk seorang Macha. Dia yang langsung masuk dengan Falling Star Moon ternyata terknock up dari seorang Lord. Tapi Pinberry yang sekarang langsung dicepit begitu saja oleh 3 hero sekaligus. Reward Manipulation juga langsung di-open. Immortalnya langsung pecah ditunggu sama Mikasa. Bulat mencoba untuk nge-cover, tapi ternyata Pinberry langsung ditumbangkan. Masih berusaha untuk di Way of Dragon seorang Kazaminya. Mikasa yang ter-shutdown karena tersambar petir. Tapi Bulat still survive. Immortal ditinggi tapi sudah pecah. Darahnya udah mulai sekarat banget dan langsung diajar dengan Void Blast-nya. Lid berusaha untuk mengejar ke arah depan. Dan Lucrecia berhasil untuk mendapatkan poin kill-nya. 4 hero tuker 1 jungler. Ini nggak worth it banget gak sih? Nggak worth it sama sekali sih untuk SSBT. Dan di menit ke-25 ini death timer-nya tuh sampai 60 detik tuh buat Bulat. Jadi Mob Minerva bisa mengambil Lordnya tanpa masalah. Kita melihat Von masih mencari kesempatan untuk mencari play ya. Mungkin pick off satu orang tapi kayaknya terlalu berbahaya dan dia terpaksa harus mundur. Di sisi lain, Mon juga masih nge-push di lane bawah karena minion di mid lane tuh udah ngedorong keras banget ke arah base Mob Minerva nih. Itu yang bakal jadi bahaya kalau sampai terlalu dicuekin. That's why. Monnya sekarang tuh itu. Iya, mendingan pulang bantuin si Mon. Itu ter-take down minion nih. Mon, hati-hati Mon. Oh, ada Immortal. Kirain kalau sampai ter-take down sih jadi jokes ya. Padahal udah ada Lordnya tapi Monnya harus nunggu kan lama banget ya. Di menit ke-26 tuh ketika ke-take down harus lebih dari 40 detik, 50 detik bahkan. 60 bahkan 70 detik. Iya, dia harus nungguin lagi kan. But dari Mikasa juga yang sebentar lagi bakal spawn. Ini bakal menjadi bencana bagi Saint Spartan Victory kalau mereka nggak cepat-cepat untuk habisin Lordnya dan Mob Minerva datang bersama super minion ke arah base dari Saint Spartan. Dan barusan Pinberry membeli Corrosion Skies ya. Jadi sekarang kalau emang ada fight yang harus jaga jarak atau bahkan fight yang SSBT itu mau lebih ngejar ke arah Mob Minerva, slow dari item itu akan bantu banget buat mereka tuh ya utility extra dari item itu bakal berguna banget buat tim SSBT. Tapi Mob Minerva pasti mencari fight yang bagus banget. Mereka udah on the way ke atas untuk backing Lord tapi kayaknya SSBT nggak siap untuk dilompatin oleh Mob Minerva. Langsung digajar dengan gerobak soda dari seorang Mikasa. Pinberry pun langsung tumbang. Macha yang sendirian dipukul sama 3 hero sekaligus masih bisa flicker ke arah belakang sana walaupun Clarissa mencoba datang ke backup. Masih ada Falling Star Moon untuk bikin dia mundur. Tapi base meter turretnya pun langsung dihancurkan begitu saja sama Mob Minerva yang datang bersama gempuran pasukan minion-minion yang terlalu besar. Super minion ada di belakang mereka. Seakan kali ini top base Star Moon langsung dihancurkan. Kazami yang mulai mencari jarak walaupun Macha yang masuk dirian dengan Falling Star Moon tapi terlalu ada di depan. Macha mau kemana kamu kabur karena masih ada lagi Reward Manipulation yang langsung menumbangkan immortality-nya. Bulatnya tumbang, Macha sendirian dihajar dengan Void Crystal dan double kill bakal didapat oleh seorang Lip dan base-nya pun hancur. Kemenangan game yang pertama untuk Mob Minerva. Mob Minerva menjadi